Ya Muhaimin ya salam, ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin kullaha wa fil kalam kullaha wa fil kalam washfa'i lil mudhnibin wahmi ya baital haram min fasadil mufsidin aminat fihil hamam aminat fihil hamam wal wuhushul muhishin kaifa jiratul baitil amin dakhalu babasalam dakhalu babasalam muslimina musallimin walahum fihi ikhtisam mukrimina mulabbin مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر
مزاجة دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في ظلماء من إضمي اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها
ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا. الله وجود قدام بقى مخالفة للحوادث. Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan syafaat kepada kita semua berupa nikmat sehat, kecukupan rezeki hingga kesenggangan waktu sehingga kita bisa berkumpul bersama secara online dalam kesempatan malam hari ini. Kita juga akan mendengarkan materi dari Ustadz Ihsanuddin, lalu nanti dilanjutkan oleh Ustadz Alvin yang akan menyampaikan materi yang ke-6 ini sekaligus juga materi penutup dari acara pembinaan 1000 TPQ dan Perki batch ke-6, batch ke-7. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang selalu hadir di Zoom kita sampai hari ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai acara malam hari ini dengan membaca Ummul Quran untuk menambah keberkahan acara. Biridhoillahi ta'ala wala syafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Berikutnya materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Ihsanuddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Sahabat pecinta tahsinul Quran yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian tahsinul Quran tartila bersajak untuk
pelajaran yang ke-8, yakni dengan tema kita Ahkamul Huruf, 6 hukum bacaan diberi tempo 2 harokat atau 2 ketukan. Di buku terdapat di halaman 32 dan kalender halaman 6. Ahkamul huruf yang dimasukkan ke dalam kelompok di lagu tentang 6 hukum bacaan diberi tempo 2 ketukan terbatas pada 6 saja. Mengapa tidak yang lainnya? Karena 6 inilah yang butuh perhatian khusus di dalam kita membaca Al-Quran, di mana sering terjadi abai atau ditinggalkan rambu-rambu di dalam membaca Al-Quran pada 6 hukum bacaan tersebut. Apa? Ada gunnah, idgham bi gunnah, iqlab, ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, dan idgham mimi. Nah, bagaimana caranya supaya kita yang belajar juga santri kita di TPQ, TPA dan sebagainya selalu ingat akan 6 hukum bacaan ini? Caranya adalah dengan melagukan. Bagaimana melagukannya? Gunnah idgham bi gunnah iqlab, gunnah idgham bi gunnah iqlab, ikhfa haqiqi, ikhfa syafawi, idgham mimi, tempo dengungnya 2 ketukan, jangan kurangi, jangan lebihkan. Gunnah. Gunnah secara bahasa artinya dengung. Gunnah yang dimaksud di sini adalah gunnah musyaddadah, di mana terdapat pada 2 huruf saja, nun dan mim yang bertasydid. Nun dan mim sudah memiliki sifat yang namanya gunnah. Ketika tidak bertasydid pun nun dan mim adalah sifatnya sudah gunnah. Tetapi ketika dia bertasydid, ada ketentuan cara baca di situ, di mana harus ditahan 2 harokat. Mengapa gunnah musyaddadah di sini tidak masuk ke sifat yang sebelumnya, yakni sifat lazimah di 17 sifat lazimah pada buku halaman 26? Oh, karena gunnah musyaddadah itu yang dibaca dengan ketentuan 2 harokat tidak selalu melekat pada huruf nun dan mim dalam segala keadaan, melainkan hanya ketika bertasydid saja. Yang kedua, idgham bi gunnah. Adapun terkait prakteknya nanti kita contohkan untuk semua apa yang akan kita jelaskan supaya lebih fokus ke penjelasan pada bagian daripada lagu ini. Yang kedua adalah idgham bi gunnah. Apa itu idgham? Apa itu bi gunnah? Secara bahasa, idgham melebur atau memasukkan. Adghama yudghimu idghaman. Bi gunnah dengan disertai dengung. Apa yang dimasukkan? Nun mati atau tanwin. Ke dalam apa? Ke dalam salah satu huruf yang 4, ya nun mim waw, yanmu. Nun mati atau tanwin bertemu ya nun mim dan waw, idgham bi gunnah, melebur dengan dengung. Wa minan nasi man yaqulu man yu'minu billah min ni'matin mimman khalaqana tafdila
min waliyyin wala nasir. Ingat selalu berikan tempo 2 harokat atau 2 ketukan. Lagi, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang bertemu dengan nun, min ni'mah. Yang dengan mim, mimman mana'a masajidallah. Yang dengan waw, min waliyyin wala nasir. Ingat selalu bahwa itu diberi tempo ketukan atau harokat 2 saja. Tidak kurang, tidak lebih, namun ada batas toleransi. Idgham bi gunnah itu ada 2 macam. Ada yang kamil dan ada yang naqis. Kamil sama dengan tam. Idgham kamil bi gunnah ini adalah mengidghamkan secara total, di mana huruf yang dilebur itu hilang secara total masuk ke dalam huruf setelahnya. Adanya adalah dalam 2 huruf idgham bi gunnah, yaitu nun dan mim. Di huruf nun dan mim, di situ adanya. Nah, nanti bisa dilihat keterangannya di buku halaman berikutnya, yakni di halaman 33 tentunya. Nun dan mim merupakan huruf al-idghamul kamil bi gunnah. Contohnya min ni'mah, nun total masuk ke dalam nun setelahnya. Mimman, nun total masuk ke dalam mim setelahnya. Mengapa diidgham total? Karena nun atau mim sebagai tempat masuknya huruf nun yang sakinah itu sudah memiliki sifat yang namanya gunnah. Nah, beda dengan huruf idgham bi gunnah yang 2 yang sisa, yaitu ya dan waw. Ya, waw itu tidak memiliki sifat gunnah. Maka nun yang hendak diidgham jangan sampai total habis suara nunnya, harus tersisa sifat gunnahnya. Sebagai contoh, min waliyyin wala nasir. Pada huruf idgham bi gunnah berupa waw, kalau kita baca total diidghamkan secara utuh, maka akan berbunyi min waliyyin. Itu baru waw saja, belum terdapat gunnahnya. Maka harus lari ke khayshum, min waliyyin wala nasir. Beda dengan min waliyyin wala nasir. Contoh yang ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau yang keliru, faman ya'mal, bunyi ya-nya saja, belum terdapat dengungnya. Nah, itulah bagian dari idgham bi gunnah atau pembagian dari idgham bi gunnah. Ada al-kamil bi gunnah dan ada yang naqis bi gunnah, yang total peleburannya dan yang tidak total dalam peleburannya. Baik. Yang ketiga, iqlab. Nun mati atau tanwin bertemu ba, hukumnya iqlab, artinya mengganti. Apa yang diganti? Tentunya nun diganti dengan mim. Diganti dengan mim. Kapan? Ketika berhadapan dengan ba, namanya iqlab. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd.
dzurriyyatan ba'duha. Mim yang bagaimana? Mudahnya kita menjelaskan adalah mim yang dibaca samar. Kalau dzurriyyatan ba'duha mim ba'd itu namanya mim yang dibaca ilhar, dibaca jelas. Tapi di sini mimnya harus dibaca samar. Kalau jelasnya mim, maka samarnya mim. Pertemukan antara kedua bibir ini dengan ringan-ringan saja, tanpa diberatkan ya, dan tanpa berlebihan. Jangan mim ba'd, jangan juga dibaca mim ba'd, tapi mim ba'd. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Itulah cara membaca qalqalah. Wallahu sami'un basir. Baik, selanjutnya adalah ikhfa haqiqi. Ikhfa secara bahasa artinya samar, haqiqi sungguh-sungguh atau benar-benar. Apa itu ikhfa haqiqi? Nun mati atau tanwin bertemu huruf 15, ikhfa haqiqi. Sebutkan huruf yang 15. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, ta, dha, fa, qaf, kaf. Itu huruf yang 15. Nah, bila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15, bisa dilihat di buku, di kalender juga, atau bisa dicatat di rumah. Adalah hukumnya ikhfa dibaca samar. Namanya ikhfa haqiqi. Ikhfa'nya di situ nanti akan berbeda-beda, tergantung huruf apa yang dihadapi oleh nun itu tadi. Kalau huruf ikhfa'nya berupa 3, ca, dal, to, namanya ikhfa' a'la, ca, dal, to, atau disebut dengan ikhfa' aqrab. Tingkat samarnya lebih dibandingkan dengan yang lain. Wa antum min dunillah yantiqu wa ma yantiqu anil hawa ka syajaratin tayyibah andada min ni'matin tujza. Ikhfa aqrab. Lebih jauh kita bahas tentang apa itu aqrab. Kalau yang sudah belajar makhraj, insya Allah cepat fahamnya. Coba perhatikan, nun itu makhrajnya ujung lisan, sedangkan ca, dal, to, punggung ujung lisan nyentuh pangkal gigi seri. Antara ujung lisan dengan punggung ujung lisan itu berdekatan, maka disebut dengan ikhfa aqrab. Aqrab artinya dekat sekali. Ada ikhfa ab'ad. Apa itu ikhfa ab'ad? Ikhfa ab'ad itu boleh juga dikatakan ikhfa adna, tingkat kesamarannya rendah. Dan ikhfa ab'ad ini antara makhrajnya nun yang hendak disamarkan dengan huruf ikhfa yang dihadapi itu jauh. Hurufnya adalah qaf dengan kaf. Nun ujung lisan, qaf dan kaf itu dari pangkal lisan. Dari ujung lisan ke pangkal itu amatlah jauh, maka namanya menjadi ikhfa ab'ad. Contoh, faman kana minkum dzikran katsira min qablik fathan qariba. Yang ketiga namanya ikhfa awsat. Ikhfa awsat tentu selain dari huruf-huruf yang sudah disebutkan pada ikhfa aqrab dengan ikhfa ab'ad.
Ya, kita lanjut. Yang kelima adalah ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Ikhfa secara bahasa artinya samar. Syafawi sebangsa bibir. Samarnya di bibir. Maksudnya bagaimana? Menyamarkan bunyi mim mati bila setelahnya berupa huruf ba dengan menjaga tempo samar dua ketukan atau dua harokat. Oleh karena mim harus dibaca samar, perlu diperhatikan bagaimana ikhfa syafawi di mana bibir dikatupkan dengan ringan-ringan saja tanpa ditekan yang berlebihan. Untuk apa? Agar tampak bunyi samarnya. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Falamma anba'ahum bi asma'ihim amba iqlab ahum bi ikhfa syafawi. Iqlab dan ikhfa syafawi maka dibaca sama, yakni disamarkan pada mim yang dibaca sakinah tersebut. Selanjutnya ada idgham mimi. Idgham mimi tentu adalah melebur huruf mim yang sudah sakinah ke dalam mim setelahnya. Bagaimana contohnya? Alaihim muqsadah, alaihim muqsadah, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Di ayat terakhir surah Al-Quraisy, surah Quraisy terdapat dua contoh untuk idgham mimi. Pada kesimpulannya adalah untuk 6 hukum bacaan ini harus diperhatikan baik-baik, harus diingat selalu bahwa mesti diberi tempo 2 harokat atau 2 ketukan. Baik, diulangi lagunya dulu. Gunnah idgham bi gunnah iqlab, gunnah idgham bi gunnah iqlab, ikhfa haqiqi, ikhfa syafawi, idgham mimi, tempo dengungnya 2 ketukan, jangan kurangi, jangan lebihkan. Baik, sahabat pecinta tahsinul Quran yang saya banggakan, diperhatikan dengan maksimal penjelasan yang sudah Al-Faqir sampaikan, dan semoga bisa difahami serta bisa kita terapkan di dalam membaca Al-Quran sehari-hari, dan semoga bacaan kita termasuk dalam bacaan yang tartil, diterima sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarkan kepada anak didik kita, semoga akan lebih bermanfaat dan kita bisa menuai pahala kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man uhiya ilaihi al-Qur'an wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ilal ayyam, amma ba'd. Sahabat pecinta Al-Quran yang saya muliakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini kita diberikan sehat wal afiat untuk mengikuti kajian
kajian Tahsinul Irsad. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pecinta Al-Qur'an yang saya muliakan, kajian kita adalah Tahsinul Quran, tajwid tuntas dengan metode tartila bersajak. Apa itu metode tartila bersajak? Metode tartila bersajak adalah satu cara dalam mempelajari ilmu tajwid secara tuntas, di mana setiap materi disampaikan dengan bait-bait lagu dari materi pertama hingga akhir. Terdapat 10 bab dalam metode tartila bersajak. Apa pentingnya kita belajar metode tartila bersajak? Metode pada dasarnya adalah memiliki prinsip dan tujuan yang sama, yakni untuk memudahkan. Tetapi metode tartila bersajak hadir tidak hanya untuk memudahkan saja, melainkan juga untuk membuat terasa indah dan menyenangkan dalam mempelajari ilmu tajwid. Maka sebagai slogan daripada tartila bersajak adalah cara mudah dan indah tahsinul Quran. Baik, sahabat pecinta Al-Quran yang saya muliakan, di dalam kajian pertama kita tentang metode tartila bersajak adalah diawali dengan lagu pembuka metode tartila. Di dalam buku terdapat di halaman 8, dan kami juga sudah menyiapkan kalender peraga untuk membantu para guru juga yang mengikuti kajian ini, atau siapapun yang memiliki aktivitas mengajar Al-Quran, sangat membantu, mempermudah kita di dalam mengajarkan materi yang akan kita sampaikan. Lagu pembuka metode tartila bersajak berisikan motivasi-motivasi yang berlandaskan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menggugah semangat belajar Al-Quran. Nah, inilah salah satu contoh bagaimana pembelajaran tahsinul Quran. Dari lagu pembuka kita sudah awali dengan satu lagu. Mari belajar tahsinul Quran dengan metode tartila. Mari belajar tahsinul Quran dengan metode tartila. Mudah dan indah tak membosankan, mudah dan indah tidak membosankan. Bila sudah didapatkan, jangan lupa diamalkan. Bila sudah didapatkan, jangan lupa diamalkan. Jangan tinggalkan, lalu ajarkan, jangan ditinggalkan. Siapa yang baca Al-Quran dengan tartil yang maksimal, siapa yang baca Al-Quran dengan tartil yang maksimal, Allah muliakan, Rasul sabdakan, Allah muliakan, Rasulullah sabdakan. Ya, bait-bait ini pertama diambil dari Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4. Mari belajar tahsinul
Quran dengan metode tartila. Mengapa kita harus belajar tahsinul Quran? Karena memang kita baca Al-Quran pada dasarnya adalah hukumnya fardu ain dengan tahsin tajwid yang baik dan benar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila, Al-Ayah Al-Muzammil ayat 4. Bacalah Al-Quran dengan tartil yang optimal. Maka bila kita membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, disitulah kita sudah menunaikan hak Al-Quran, di mana kita harus membaca dengan pengucapan huruf yang tepat dari sisi makharijul huruf, sifatul huruf, dan ahkamut tajwid. Ya. Mudah dan indah, tak membosankan. Mengapa harus mudah? Mengapa kemudian dikatakan indah? Dan mengapa tidak membosankan? Mudah karena dibuat simpel. Satu buku tuntas membahas hanya dalam 10 bab dengan buku hanya 79 halaman saja. Ya, jadi tidak terlalu banyak lembaran-lembaran yang harus kita buka. Indah, mengapa indah? Karena semua disampaikan, dipaparkan dalam bentuk lagu-lagu yang juga kita siapkan speaker box-nya untuk membiasakan anak-anak mendengar lagu-lagu yang termaktub di dalam buku Tartila Bersajak. Setiap hari kita setel di TPQ kita, di majelis Al-Quran kita, majelis ta'lim kita, santri kita akan terus mendengar. Bagaimana kita fahami bahwa anak-anak cukup dengan pendengarannya yang begitu tajam dan ingatannya yang kuat mampu untuk merekam lagu-lagu yang terdapat di dalam metode Tartila Bersajak. Tidak membosankan. Mengapa tidak membosankan? Setiap anak akan mampu untuk konsentrasi di dalam belajar paling tidak 15 menit saja. Nah, inilah yang harus kita cari cara, ya. Bagi kita sebagai pengajar, sebagai pemandu, bagaimana agar anak itu daya konsentrasinya bisa meningkat, yang 15 menit menjadi 30 menit, yang 30 menit menjadi 1 jam. Maka caranya adalah dengan seni. Dalam membaca Al-Quran ada seni baca Al-Quran dengan lagu-lagunya. Bayati, Soba, Hijaz, Ros, Nahawan, Sika, Jiharka. Maka di dalam kita belajar tajwid ada seninya. Seni dengan metode Tartila Bersajak, semua materi dengan lagu-lagu atau menyanyikan lagu-lagu yang berisikan pelajaran-pelajaran tajwidnya. Bila sudah didapatkan, jangan lupa diamalkan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Siapa di antara kalian yang terbaik, sabda Nabi, adalah man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Artinya setelah kita dapat lalu kita ajarkan, kita akan mendapatkan keutamaan yang lebih dari apa yang sudah kita miliki sebelumnya. Lalu ajarkan, jangan tinggalkan. Setelah kita bisa baca dengan baik dan benar, praktek dalam baca sehari-hari juga kita jaga. Sebab ada juga orang yang sudah bisa tajwid, tapi dalam prakteknya dia tidak mengamalkan pelajaran tajwidnya. Matnya tidak dijaga, yang mestinya 4 atau 5 harokat jadi 2, yang mestinya dibaca diberi tempo 2 ketukan pada ahkamul huruf, ia tinggalkan. Contoh, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Padahal dia sudah tahu nun bertasydid, nun musyaddadah
itu diberi tempo 2 harokat atau 2 ketukan. Nah, ajarkan. Kita punya anak di rumah, ajarkan. Kita punya anak didik, ajarkan metodenya. Kita punya majelis ta'lim, ajarkan metodenya. Insya Allah kita akan mendapatkan tambahan keutamaan faidah dari apa yang sudah kita miliki. Siapa yang baca Al-Quran dengan tartil yang maksimal. Kalau kita baca dengan sebaik-baik bacaan, ada hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran dari sisi bacaannya, pemahamannya, tahsin tajwidnya, maka dia bersama malaikat mulia pencatat, malaikat mulia sebagai pencatat. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Qur'an masih terbata-bata, Masya Allah, Allah tetap berikan pahala keutamaan bahkan 2 dari setiap ia membaca, ya. Pahala ia mau belajar dan pahala ia mau membacanya. Jadi kalau orang yang belajar Al-Quran, tidak ada kata dosa baginya ketika ia membaca dengan bacaan yang salah. Melainkan bacaan yang salah itu menjadi pahala. Sebab apa? Sebab ia dalam proses belajar. Yang dosa adalah ketika ia masih membaca dengan bacaan yang salah, terus ia baca dengan bacaan yang salah, tapi tidak pernah ada usaha dan upaya untuk memperbaiki bacaannya. Nah, ini juga menjadi motivasi bagi sahabat-sahabat semua yang berprofesi atau yang bertugas untuk mengajarkan Al-Quran, terlebih kepada jamaah-jamaah yang sudah lanjut usia. Berikan motivasi. Ibu masih boleh salah ketika membaca, selama ibu mau belajar terus, dan bacaan yang salah itu tetap akan dinilai pahala, nilai ibadah, sebab masih dalam proses untuk belajar. Seperti itu. Nah, Allah muliakan, itulah yang Rasulullah sabdakan sebagaimana yang tadi dibacakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, sibuk mengajarkan Al-Quran. Siapa orang yang sibuk belajar dan mengajarkan Al-Quran, Allah akan siapkan yang lebih baik dari apa yang diminta oleh orang-orang yang ada. Bukankah dalam sebuah hadis qudsi dinyatakan, man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin wa fadlu kalamillah ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqih. Siapa yang sibuk dengan Al-Quran, ia belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, mensyiarkan Al-Quran, membantu majelis Al-Quran, rumah-rumah tahfidz, a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Dia lupa dengan doanya yang banyak kepada Allah. Allah akan berikan yang lebih utama dari apa yang diminta-minta oleh orang yang hanya sekadar meminta. Ada orang hanya meminta surga tapi melepaskan Al-Qur'annya. Allah akan lebihkan bagi orang-orang yang sibuk dengan Al-Qur'an. Keutamaan Al-Qur'an itu bagaikan keutamaan Allah dengan seluruh makhluknya. Masya Allah. Dan tentu kita faham bahwa tidak sebanding kita antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, dan tidak pantas untuk dibanding-bandingkan. Artinya Al-Quran tidaklah patut kita banding-bandingkan dengan yang lainnya, karena Al-Quran adalah semulia-mulia kitab dan sebaik-baik ilmu yang harus kita pelajari. Demikian sahabat pecinta Al-Quran yang mulia, alhamdulillah kita sudah membahas pelajaran pertama kita, yakni perkenalan tentang lagu metode tartila bersajak, lagu pembuka metode tartila bersajak yang berisikan pesan-pesan sebagai motivasi untuk kita semangat belajar Al-Quran, mengamalkan dan juga mengajarkannya. Semoga kita bisa melanjutkan kembali pelajaran Tahsinul Quran bagian kedua nanti
di metode Tartila Bersajak dan kita bisa memetik ilmu padanya untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Syafaatul Quran, semoga kita mendapatkannya, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Kita sudah menyimak materi di malam hari ini ya dengan guru kita Ustadz Ihsanuddin. Walaupun hanya lewat dokumenter, kita insya Allah masih bisa untuk menerima ilmunya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami, bisa kita pelajari, dan bisa kita amalkan. Dan kita doakan juga kepada beliau, semoga beliau selalu sehat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dimakmurkan pondok pesantrennya, dan semoga ilmunya menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan kalau sudah bertemu sama saya lagi berarti urusannya absen. Silahkan semuanya bisa absen dulu bagi yang belum absen. Yang sudah absen nggak apa-apa, nggak usah absen 2 kali ya, cukup sekali saja. Kami menghimbau hanya untuk yang belum absen saja. Karena malam ini kita akan melihat siapa yang aktif, siapa yang bertahan sampai bukan hari terakhir ya, kalau hari terakhir hari kiamat dong, sampai pertemuan terakhir. Nah, jadi silahkan bisa absen terlebih dahulu, nanti kita akan berikan sertifikatnya itu di hari Senin atau di hari Selasa. Kok nggak malam ini Ustadz? Karena banyak. Nah, jadi tim kami juga butuh liburan, ya, butuh healing juga. Nah, nanti untuk sertifikat, insya Allah datanya semua ada. Makanya malam ini silahkan absen dulu, nanti untuk sertifikatnya akan diberikan di hari Senin atau Selasa. Dan sertifikat tidak kami kirim, tidak kami kirim berkas, tapi kita akan kirim e-sertifikat atau elektronik sertifikat lewat Japri yang akan dijapri oleh Mas Yuda. Silahkan yang belum save nomor Mas Yuda, yang belum save nomor saya juga, atau yang belum save nomor Bu Yarti, silahkan di-save sekarang. Karena nanti sertifikatnya akan diberikan lewat Japri. Yang belum save nanti nggak tahu, ini siapa nih yang nge-WA saya? Ternyata Mas Yuda. Nah, makanya di-save dulu, atau nomor saya juga di-save dulu, supaya nanti bisa mendapatkan informasi-informasi lain terkait kegiatan yang ada di Alfi TPQ dan juga bonus-bonus dalam produk. Dan kemudian silahkan bagi yang ingin memesan produk sekarang, yang insya Allah nanti hari Senin Mas Yuda akan langsung proses, silahkan bisa menjapri Mas Yuda. Kalau kemarin harganya 405.000, kita potong 10%, sekarang kita berikan potongan lagi hanya 400.000 saja. Nah, silakan. Satu paket harganya 400.000 saja, tapi belum termasuk ongkir. Jadi ongkirnya ditanggung pemenang. Ya. Kalau yang mau gratis ongkir, nanti WA Mas Yuda aja, tolong dong dikasih link Shopee-nya. Atau sekarang Mas Yuda bisa dikasih link Shopee-nya, nanti Bapak Ibu semua bisa langsung klik linknya, nanti bisa langsung pesan di sana. Nah, tapi khusus untuk yang menjapri Mas Yuda nih, khusus untuk yang menjapri Mas Yuda malam ini, ya khusus malam ini, paketnya hanya 400.000 saja. Silahkan, itu sudah semuanya lengkap. Sudah speaker,
ada remote-nya juga, speakernya, ada modulnya MTB, lengkap satu buku, 80 halaman, dan alat peraganya. Silahkan bisa japri Mas Yuda sekarang. Ya, malam ini kita berikan harga 400.000 saja. Dari 465.000 jadi 400.000 saja. Silahkan yang ingin dapat bonusnya bisa langsung menghubungi Mas Yuda. Dan kemudian bagi yang ingin memesan secara terpisah juga kami berikan diskon nih. Untuk harga modul khusus untuk yang ikut pada kegiatan mentoring dan malam ini kami berikan harga bukunya itu hanya 80.000 saja. Tapi kalau yang mau beli terpisah ya, dari harga 100.000 kita diskon 20.000 hanya 80.000 saja untuk modul atau kitab MTB-nya. Kalau untuk speaker itu normal 250.000 ya, dan untuk kalender juga normal 100.000 saja. Tapi kalau yang mau beli satu paket kita diskon hanya 400.000 saja khusus yang menjapri. Nah, silahkan Mas Yudanya di japri, jangan lewat Zoom. Ya, di chat di WhatsApp ke Mas Yuda, dihubungi Mas Yudanya, konfirmasi saja ingin pesan paket Al-Fitepeki. Nanti yang sudah japri Mas Yuda, insya Allah di hari Senin akan diproses. Sekarang silahkan. Hanya 400.000 saja. Bisa nanti dipesan lewat Mas Yuda, dikasih alamatnya, mau pesan berapa, nanti Mas Yuda akan bantu untuk pemesanan. Ya, jadi ini adalah terobosan baru yang insya Allah akan mempermudah kita dalam mengajarkan anak-anak atau jamaah untuk bisa lebih mengenal Al-Quran. Mudah dan indah, tak membosankan. Mudah dan indah, tidak membosankan. Jadi insya Allah ini mudah. Kenapa mudah? Karena kita dibantu ada produknya. Karena kita dibantu dengan komunitas. Karena kita didoakan oleh orang-orang soleh. Masya Allah. Jadi mudah. Kenapa? Karena banyak support sistemnya. Kenapa indah? Karena kita buat berbeda. Kalau selama ini kita menghafal bab-bab tajwid itu dengan cara klasikal atau dengan cara manual biasa, kalau sekarang kita ubah dengan menggunakan irama-irama yang indah. Sekaligus kita melatih kemampuan kita untuk bisa membaca Quran dengan irama-irama yang indah. Ya, kalau pesan di Shopee, apakah potongan harganya sama Ustadz? Iya, tapi di japri dulu Mas Yudanya. Ya, kalau mau ke Shopee itu juga nanti dapat bonus, tapi bisa dijapri dulu Mas Yudanya. Jadi nanti pesannya tetap lewat Mas Yuda. Gitu ya. Jadi yang mau dapat bonus semuanya hanya yang menjapri Mas Yuda saja. Kalau mau lewat Shopee boleh, tapi konfirmasi ke Mas Yuda dulu, nanti baru dapat bonusnya. Gitu ya. Jadi hanya penawaran khusus buat malam ini. Ya, potongan dari 465.000 hanya 400.000 saja. Satu paket. Kalau mau beli terpisah, paket speaker itu 250.000 sudah dengan remote-nya, dan di sana audionya full. Kita kasih micro SD 8 GB, di sana full bab metode tartila bersajak, kemudian juga ada rekaman lengkap juz 30. Bukan 30 juz ya, juz 30 itu recording dari Ustadz Ihsanuddin menggunakan nada Bayati Syuri. Ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi yang mau pesan di sana rekamannya sudah bagus, rekaman-rekaman beliau. Nanti tinggal kita setel,
Kalau mau setel ke anak juga boleh. Yang belum bisa punya TPQ nggak apa-apa, bisa dipakai ke anaknya, bisa jadi hadiah ke keponakannya, bisa jadi hadiah ke murid-muridnya. Nah, silahkan juga. Yang mau jadi distributor juga silahkan, kami berikan harga spesial. Jadi semuanya silahkan, bagi yang mau pesan produk bisa langsung menghubungi Mas Yuda atau langsung klik link Shopee. Mas Yuda tolong di-share link Shopee-nya. Tapi untuk yang mau mendapatkan diskon 400.000 saja, itu bisa menghubungi Mas Yuda dulu. Malam ini khusus, kalau besok sudah nggak bisa. Ya, malam ini khusus yang hadir, ini ada 125 orang. Nah, ini kalau semuanya menjapri Mas Yuda, nanti dapat potongan hanya 400.000 saja. Silahkan. Ya, sebelum stoknya habis, silahkan bisa dipesan sekarang. Atau sebelum waktunya habis, bisa dipesan sekarang. Apalagi sekarang kita sudah masuk tanggal 11 Sya'ban, yang insya Allah 21 hari lagi atau 19 hari lagi kita akan masuk ke Ramadan. Nah, ini bagus sekali untuk kita buat acara menggunakan produk-produk ini. Silahkan dipesan sekarang. Oh iya. Jadi kita membantu Bapak Ibu semua yang berkeinginan untuk mengajarkan Al-Quran dengan mudah dan indah, dengan cara yang tidak membosankan, yang insya Allah banyak yang akan tertarik dengan menggunakan metode tartila bersajak yang kita pelajari. Dan untuk malam ini, ya alhamdulillah, sudah bisa Zoom-nya unlimited. Jadi kemarin mohon maaf, tiba-tiba habis masa aktifnya, dan sekarang sudah diaktifkan kembali, insya Allah semuanya bisa masuk malam ini. Nah, kalau yang mau pesan ke Mas Yuda itu bisa COD, ya. Yang pokoknya yang mau COD, yang mau transfer langsung boleh sekarang, silahkan. Yang penting WA Mas Yuda dulu. Kalau sudah WA Mas Yuda, konfirmasi mau COD, nanti sama Mas Yuda dikasih formulirnya. Dikasih formulirnya, nama lengkap, kemudian alamat, kemudian berapa yang dipesan, satu paket VTPQ, atau mungkin tidak satu paket, melainkan hanya speaker saja, atau kalender saja, atau kitabnya saja. Kemudian nanti ada keterangannya, mau transfer atau mau COD. Nah, silakan. Ya, yang mau COD boleh, nanti juga bilang di Mas Yuda, pokoknya apa-apa Mas Yuda. Ya, Mas Yuda silakan. Nanti bilang aja, Mas Yuda, saya pengen COD dong, karena saya khawatir paketnya nggak nyampe-nyampe, nyasar ke Arab misalnya. Gak apa-apa, bilang aja. Ya, insya Allah kita layani sesuai dengan keinginan dari para Bapak Ibu semua. Yang belum mau pesan gimana Ustadz? Gak masalah juga. Kita hanya menawarkan saja. Yang kita harapkan di sini, Bapak Ibu semua itu bisa memahami apa yang selama ini diajarkan. Ya, sudah 6 malam kita belajar. Semoga apa yang kita pelajari selama 6 hari ini bisa kita amalkan. Itu poinnya. Yang mau beli produk ini bonus saja, supaya bisa terus mengamalkan ilmunya. Nah, karena kalau ilmu itu tidak dicatat, tidak dirangkum, maka kata Imam Syafi'i, seperti hewan buruan. Kalau kita berburu itu tidak menggunakan alat perburuan, maka kita nggak bisa apa-apa. Ya, kita mau nangkap kambing, tapi kalau kita nggak punya pisau, kita nggak punya tali, gimana bisa nangkepnya? Gimana bisa mengelolanya? Nah, jadi kita harus punya alat perburuannya. Qayyid suyudan. Ilmu itu seperti hewan buruan. Kita tangkap ilmunya, kita rangkum ilmunya, dan kita konsumsi dengan cara kita amalkan. Dan cara menangkapnya itu dengan cara dicatat. Nah, sekarang sudah mudah, kita sudah kasih produk, tinggal dipesan saja. Sesimpel itu. Untuk harga 400.000 saya katakan mungkin ini harga yang cukup realistis ya. Karena kalau kita lihat dari produk-produk lain, ini termasuk yang masih murah. Jadi silahkan 400.000 sudah dapat 3 item. 1 speaker,
kedua alat peraga, dan ketiga adalah modulnya. Yang mau beli terpisah juga silahkan. Oke, jadi di penutupan ini ya, untuk terkait informasi sertifikat seperti yang tadi saya sampaikan adalah di hari Senin atau di hari Selasa. Nanti akan Mas Yuda bagikan, tapi hanya untuk yang absennya full 5 hari. Nah, kalau yang ada bolong-bolongnya, ada lubang-lubangnya, ditambal. Dengan cara apa? Dengan cara melihat video recordingnya. Nanti sudah melihat video recordingnya, bisa konfirmasi ke Mas Yuda. Mas Yuda, saya sudah konfirmasi ini, sudah melihat recordingnya yang semalam. Nah, tolong dong, saya absen dilengkapin, saya mau dapat sertifikat, silahkan. Betul, kalau belinya terpisah itu lebih mahal, makanya kita buat satu paket. Nah, gitu ya. Jadi silahkan, yang mau satu paket lebih murah, yang mau terpisah juga silahkan. Apa isi modul dengan kalender sama? Kalau modul itu lebih menjelaskan detail. Jadi di sana itu ada penjelasan secara teorinya. Ada dalil, ada sumber hadis, ada sumber rujukan juga, ada juga penjelasan secara lengkapnya. Nah, kalau di kalender itu hanya senandung saja. Jadi kalendernya itu ada sekitar berapa ya, 12 bab. Nah, itu nanti tinggal dibuka-buka untuk mengajarkan kepada anak-anak supaya anak-anak itu nggak usah pakai papan tulis, tinggal pakai alat peraga, pakai kalender, speakernya itu mencontohkan, kita itu memperhatikan, kita yang mengawasi, dan anak-anak lihat ke kalendernya. Jadi bedanya kalender dengan kitab, kitab ini berisikan materi atau penjelasan secara keseluruhan. Tapi kalau untuk kalender, itu hanya syair-syairnya saja. Aha pangkal kerongkongan, kemudian bab sifatul huruf, fahathahu syakhsun sakat 10 hurufnya hamas. Nah, tinggal buka buku yang lain. Bab ahkamul mat, ahkamul huruf, tafkhim tarkik, dan sebagainya. Baik, silakan. Ini sudah jam 9:15. Nah, tadi kita mulai jam 8:30 ya, WIB. Sekarang silahkan untuk kita berikan sesi pertanyaan. Nah, yang kemarin bertanya sudah kami rangkum, besok insya Allah kita jawab. Silakan sekarang ada yang mau bertanya, boleh disampaikan sekarang, ditanyakan sekarang. Kita khususkan untuk pertanyaan tajwid, ya, seputar pertanyaan yang dari kemarin dipelajari. Pertanyaan dari Bapak Ibu semua, walaupun hanya 1-2 orang, tapi insya Allah menjadi amal jariah buat kita. Kenapa? Karena mungkin pertanyaan yang kita ajukan itu menjadi ilmu buat yang lain. Jadi jangan malu buat bertanya. Apalagi sekarang lewat Zoom, yang biasanya malu-malu untuk tanya langsung, nah sekarang bisa tanya secara diam-diam. Nah, tinggal diketik, di-share, nanti kita jawab. Oke, ada yang bertanya. Kalau harganya normal berapa Ustadz? Artinya beli paketnya di luar dari acara ini, karena saya harus kompromi sama DKM. Oke. Kalau nanti sudah konfirmasi, malam ini sudah absen ke Mas Yuda, itu tetap kita kasih harga spesial 400.000 unlimited kapanpun. Tapi hanya sekali. Nah, hanya sekali ya. Nanti kalau mau beli paket setelahnya, harganya normal, 450.000. Tapi untuk yang malam ini absen ke Mas Yuda, nanti misalnya mau belinya bulan depan, udah ada rencana, tapi ternyata bisa belinya bulan depan, atau mungkin 2 bulan lagi, nggak apa-apa. Yang penting ada bukti absennya. Nanti kalau sudah ada bukti absen, tinggal kasih ke Mas Yuda, Mas Yuda, ini saya sudah absen waktu itu. Katanya waktu itu saya dapat bonus, dapat diskon. Nah, kalau sudah ada bukti, nanti kita akan berikan harga sama 400.000. Berapakah anak mulai bisa diajarkan metode tartila ini? Dari Ibu Siti Asratun Akhirah. Usia berapa? Usianya itu tergantung. Kalau anak-anak usia
3 sampai 5 tahun itu, atau mungkin dari kecil, dari 2 tahun deh, kita sudah bisa ajarkan atau dengarkan metode Tatila Bersaja. Kita sudah bisa ajarkan, bukan ajarkan ya, kita sudah bisa perdengarkan. Nah, anak-anak kecil itu sangat bagus listeningnya. Listening dan reading itu bagus banget. Apa yang mereka lihat secara visual, itu yang akan mereka kerjakan. Dan apa yang mereka dengar, itulah yang mereka akan tangkap. Jadi untuk anak 2-3 tahun, atau 3-5 tahun, itu bagusnya kita terus dengarkan senandung metode Tatila Bersaja. Aha pangkal kerongkongan, aha tengah kerongkongan. Sambil pelan-pelan kita perbaiki makhrajnya. Dari kecil di situ ada Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, sudah ada rekaman dari Ustadz Ihsanuddin. Kalau saya kurang fasih, kurang merdu suaranya. Tapi kalau di rekaman itu, di speaker ada videonya atau rekaman audio Ustadz Ihsanuddin, itu lebih bagus. Nah, ini nanti kita ajarkan tuh ke anak-anak dari kecil, dari mereka masih umur 3 tahun atau 2 tahun, itu dengarkan terus. Surat juz-juz 30, kemudian kita selingi dengan bab-bab metode Tatila Bersaja, bab sifatul huruf, bab makhrajul huruf. Nah, nanti ketika mereka sudah masuk usia SD, sudah masuk usia TK, mungkin itu kalau sudah bisa kita ajarkan pelan-pelan, sudah bisa menangkap pelajaran, itu mereka mulai belajar materi-materinya. Nah, aha itu pangkal kerongkongan. Pangkal kerongkongan di sini. Coba praktekkan. A, I, U, Ba, Alhamdu, Alhamdu. Oh, sudah di bawah. Oh, sudah di pangkal, bagus. Nah, jadi untuk usianya, kalau anak kecil 3-5 tahun, kita bisa perdengarkan dulu. Perdengarkan senandungnya, perdengarkan murotalnya. Nanti usia 6 tahun, intinya sudah bisa diajak untuk belajar. Nah, kita akan mulai belajar pelan-pelan. Memahami kaidah-kaidahnya. Jadi anak usia dini itu bukan berarti mereka belum mampu. Banyak kok di luar sana orang-orang yang jago main bola, orang-orang yang pandai main musik, orang-orang yang pandai dalam teknik, itu dari kecil mereka dilatih. Dari kecil mereka dibiasakan. Apalagi Al-Quran. Al-Quran ini sudah menjadi fitrah di hati manusia. Jadi insya Allah lebih mudah. Cuma kendalanya di zaman sekarang ini, banyak orang tua yang kurang tertarik mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Masya Allah. Jadi mereka lebih tertarik ikut les-les bahasa Inggris. Lebih tertarik ikut les matematika. Tapi ketika mengajinya tidak diperhatikan. Nah, inilah yang menjadi PR kita bersama. Jadi utamakan Al-Quran. Dahulukan Al-Quran, insya Allah semuanya mudah. Oke. Apa yang dimaksud dengan idgham fisi ilasi? Idgham fisi ilasi. Apa itu? Boleh dengar saya? Idgham fisi ilasi. Mungkin ada istilah-istilah lainnya. Ibu Hajah Nur Lailah. Ya, ini kita baru dengar. Idgham, setahu saya itu idgham, ada idgham shaghir, ada idgham dalam bab ahkamul huruf. Idgham shaghir adalah idgham yang bertemunya 2 huruf, atau huruf yang mirip, atau huruf yang berdekatan. Kalau idgham yang bertemu dalam ahkamul huruf, ketika dia ada pada hukum nun sukun atau tanwin. Atau satu lagi pada hukum mim sukun. Kalau untuk fisilah saya baru dengar. Mungkin bisa ada istilah lainnya. Setasin ini kan pertemuan terakhir. Nanti kira-kira ada lagi nggak ya Ustadz? Insya Allah ada lagi. Tapi pertemuannya sama. Ini kan batch 7. Nanti kita akan buka kembali batch 8. Setiap bulan kita akan buka batch baru. Seperti itu. Jadi yang mau ikut lagi boleh. Yang masih pengen ngulang lagi, pengen review lagi, insya Allah tiap bulan ada. Dan boleh diajak teman-temannya, boleh diajak murid-muridnya, boleh diajak rekan-rekannya, silahkan ikut belajar bareng-bareng lewat Zoom
insya Allah semuanya bisa belajar. Baik. Apakah buku buat belajar baca pakai Iqra atau produk sendiri dari FTPK? Ada. Ada. Namun untuk sekarang kita baru sampai huruf tunggal. Nah, jadi untuk belajar menulis itu kita ada, belajar membaca sampai Al-Quran juga ada. Tapi untuk sekarang yang ready-nya itu belajar huruf tunggal dulu. Nanti yang lainnya menyusul. Pengucapan Rasulullah SAW yang benar sallallahu atau sallallahu, sallallahu atau sallallahu alaihi wasallam. Shalla artinya mendoakan kebaikan. Allahu sallallahu. Jadi shalla, shad, lam bertasydid, kemudian lafzul jalalah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin maksudnya idgham mutamatsilain. Oh mungkin ya, mungkin karena fisilas itu maksudnya bertemunya dua huruf yang sama, si dengan si gitu ya mungkin ya. Nah, betul kalau idgham mutamatsilan itu adalah dua huruf yang bertemu, dua huruf yang sama bertemu satu keadaan. Yang satunya sukun, yang satunya itu fathah atau hidup. Nah, jadi misalnya tak sukun dengan tak hidup. Batta, batta, tak sukun bertemu dengan tak hidup. Itu biasanya diidghamkan. Dan huruf sifat hamesnya kan kalau dia sukun kan bat ada sedikit hames. Kalau dia ada pada idgham hamesnya hilang. Batta, batta. Itu termasuk idgham mutamatsilan. Apakah pangkal kerongkongan dengan pangkal tenggorokan sama? Pemanaan kerongkongan itu lebih kepada arah keluar suara. Tenggorokan itu arah keluar nafas. Jadi kalau kerongkongan itu adalah tempat keluarnya suara, kalau tenggorokan itu bagaimana kita bisa bernafas. Jadi kalau orang itu dia makan kemudian tersedak, itu karena salah saluran. Saluran yang seharusnya dipakai buat bersuara, itu ketelan masuk makanan. Jadinya salah saluran, menolak kembali, dikeluarkan dengan batuk. Jadi kalau ditanya kerongkongan dengan tenggorokan, berbeda. Karena kalau kerongkongan itu lebih kepada arah keluar suara. Kalau huruf-huruf kerongkongan, aha, ainha, gha, itu dia adanya di kerongkongan. Karena dengan dia keluar suara, maka akan bunyi. Nah, jadi kalau kerongkongan itu tempat keluarnya suara, tempat mengalirnya angin. Angin dari tubuh kita keluar itu mengakibatkan suara di kerongkongan. Saya ikut ngulang dulu, Ustaz, jangan bosan. Insya Allah. Ya, insya Allah nggak ada bosan-bosannya kita. Setiap bulan kita adakan. Ya, mau jamnya itu lagi nggak masalah. Ya, yang penting semangat. Kita yang penting semangat. Yang penting semuanya istiqomah, bisa mengamalkan, bisa memahami. Insya Allah kita sudah nggak masalah. Jadi yang mau ikut lagi, yang mau terus setiap batch-nya ikut, kita persilahkan. Nanti kita akan berikan terus informasinya. Bagaimana cara mengajukan perizinan TPQ? Berhubung murid-muridnya sudah ada. Kalau perizinan TPQ ini secara nasional kita sudah ada SK Kemenkumhamnya untuk yang nasional. Tapi perlu diketahui perizinan itu ada dua macam. Ada perizinan secara umum, secara nasional, ada perizinan secara domisili. Nah, kalau domisili ini kita tidak bisa bantu. Artinya silahkan dari Bapak Ibu semua boleh mengajukan izin pribadi. Jadi silahkan datang ke Pak RT, dari Pak RT nanti dikasih surat pengantar ke Pak RW, dari Pak RW nanti dapat surat pengantar langsung ke domisili, ke kelurahan. Ya, bilang aja ingin mengajukan izin domisili TPQ. Nah, nanti insya Allah dipermudah. Apalagi kita sudah punya kurikulum. Ada speaker, ada spanduk, muridnya udah ada alat peraganya, tempatnya juga udah siap, insya Allah nanti dipermudah. Ya, jadi nanti diminta untuk dokumentasi.
Nah, speaker udah ada, kalender udah ada, spanduknya juga udah kita desainkan nanti yang bagi yang mau. Jadi semua mitra yang ingin desain spanduk kita desainkan semua seragam. Jadi nggak usah bingung-bingung gimana desainnya, gimana ukurannya, tinggal request. Saya mau pesan spanduk ukuran 1x2 meter. Saya mau request tolong dong dikasih gambar-gambar dokumentasi. Nah, jadi misalnya kita udah punya murid, kita ada dokumentasi muridnya. Kita mau kasih di spanduk, kita buatkan. Tapi untuk spanduk ini kita kena infak 50.000 untuk biaya pembuatan desainnya. Ya. Jadi kalau buat cetak masing-masing, tapi kalau mau buat spanduk kita 50.000 satu spanduk. Kenapa kok ada infaknya Ustadz? Karena supaya ada keseriusan. Awal-awal kita buat, kita gratis kan. Banyak yang pesan spanduk, ratusan orang karena gratis. Tapi karena kita tidak ada interaksi yang serius, kita free-kan biayanya, akhirnya banyak yang asal buat aja. Nah gitu. Jadi mohon maaf karena kita ingin lebih baik lagi ke depannya, lebih serius lagi. Untuk spanduk ini kita kenakan infak 50.000. Ya, itu kita desainkan saja. Nanti Bapak Ibu semua terserah mau cetak seperti apa. Mau pakai bahan yang bagus, mau pakai bahan yang tebal, mau pakai bahan yang mungkin bisa langsung ditempel, silahkan. Intinya nanti kita akan buatkan sesuai dengan permintaan. Ya, seperti itu. Nah, jadi tips sukses untuk punya TPQ apa Ustadz? 1, kalau kata UAS, niatkan kita itu ingin bisa punya amal jariah. Tidak usah punya rumah yang besar, tidak usah mencari lahan yang luas, yang penting kita itu menyediakan tempat, walaupun hanya di teras, walaupun hanya di halaman. Nggak apa-apa. Saya ada kisah unik. Ya, ini kisah unik. Jadi ada salah satu jamaah kita itu sangat pengen punya TPQ, sangat pengen banget. Ini untuk identitasnya saya tidak kasih tahu ya, tapi ini real. Ini adalah kejadian nyata dan sekarang pun masih aktif, masih kita sebagai mitra kita. Nah, ternyata ketika beliau itu ingin punya TPQ, pertama diniatkan itu dengan mendirikan di rumahnya dulu, di teras, di halaman, gitu kan. Nah ternyata apa? Karena niatnya ini luar biasa, sangat kuat, kemudian juga lillahi ta'ala, tidak ada niat-niat dan selain Allah, tiba-tiba Allah utus seorang jamaah, ya, seorang bapak datang ke rumahnya, dia bilang, Bapak, ini saya punya rumah yang tidak terpakai. Kalau Bapak mau bikin TPQ, mau dimanfaatkan buat ngaji, silahkan saya berikan rumah ini untuk dipakai kebaikan. Masya Allah. Ya, jadi yang mendatangkan kemudahan itu bukan karena kita, tapi karena Allah. Nah, kita tunjukkan sama Allah kalau kita itu pengen dan bisa punya TPQ. Dengan cara apa? Ikhtiar. Ikhtiar itu 2. Dengan doa dan usaha. Kalau kita hanya berdoa tapi nggak berusaha, gimana Allah mau kasih? Kalau kita hanya berusaha tapi nggak pakai doa, sama aja sombong. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah keadaan kita kecuali kita sendiri yang berusaha buat merubahnya. Kalau orang bilang, kan rezeki udah diatur sama Allah. Memang iya. Tapi kalau kita makan, di depan kita sudah ada makanan, kita itu nggak mau membuka mulut buat makan, nggak mau gerakin tangan buat ambil sendok, gimana kita bisa kenyang? Apakah dengan kita melihat makanan saja kita sudah kenyang? Nggak bisa. Maka rezeki itu pun perlu dijemput. Hewan-hewan yang ada di luar, ada burung, ada kupu-kupu, ada kucing, ada ikan, dan sebagainya. Mereka semua saling mencari rezekinya masing-masing. Tidak hanya di kandang, tidak hanya di sarang saja. Mereka pergi pagi, pulang sore dalam keadaan kenyang. Kenapa? Mereka menjemput rezeki mereka. Nah, begitupun kita, apalagi kita nih yang manusia, yang disebut sebagai khairu ummah, adalah golongan yang paling baik. Jadi kita juga harus menjemput. Memang rezeki sudah diatur,
tapi kita perlu berikhtiar untuk mendapatkan rezeki yang maksimal. Tapi seperti itu buat malam ini. Pertanyaan sudah tidak ada lagi ya. Sudah clear semua saya rasa. Dan silahkan ya, ini kita sampaikan lagi, yang mau mendapatkan harga khusus 400.000 saja satu paket bisa menghubungi Mas Yuda dulu di malam ini. Di Japri Mas Yudanya. Nah, nanti yang mau beli bulan depan, yang mau beli 2 bulan lagi pun, insya Allah selama sudah konfirmasi di malam ini, sudah ada buktinya, sudah ada kuponnya. Apa itu kuponnya? Dengan cara Japri Mas Yuda. Ya, nanti akan kami berikan harga 400.000 saja untuk satu paket. Yang mau terpisah, kita diskon juga, tapi diskonnya hanya untuk modulnya. Dari 100.000 hanya 80.000 saja. Baik, seperti itu untuk malam hari ini ya. Alhamdulillah kita sudah penutupan. Kemarin sempat tertunda dan malam ini sudah kita laksanakan. Dan untuk sertifikat, insya Allah semuanya berhak mendapatkan selama absennya lengkap. Yang tidak lengkap, nggak dapat. Yang nggak dapat nanti bisa melengkapi absennya dengan cara konfirmasi ke Mas Yuda. Mas Yuda, saya ini nggak hadir, tapi saya udah melihat rekaman ulangnya nih di malam ketiga misalnya. Oh, kalau gitu nanti Mas Yuda akan memperbaikinya, melengkapinya, dan berhak mendapatkan sertifikat. Baik, seperti itu. Masya Allah, walaupun ini malam Ahad, biasanya orang banyak pergi ke mall, banyak pergi keluar-keluar, mungkin bahkan lebih kepada sesuatu yang kurang bermanfaat. Tapi Masya Allah, di sini 100 orang itu masih konsisten istiqomah mengikuti kegiatan pembinaan 1000 rumah Quran. Insya Allah semoga semuanya bisa mendapatkan amal jariah, usahanya dijadikan sebagai catatan amal jariah juga, dan semoga usaha kita selama ini dekat dengan Al-Quran, itu Allah jadikan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Man syaghalahul Quran, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran, a'taituhu ma'u'tiya minasailin. Allah akan memberikan apa yang terbaik dari apa yang hamba-hamba Allah minta dalam doa-doanya. Jadi maksudnya apa? Kita nggak perlu minta sama Allah. Kalau kita disibukkan dengan Al-Quran, insya Allah segala hajat kebutuhan kita Allah lengkapi, Allah cukupi. Umayyattaqillaha yaj'allahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dalam segala urusannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari sisi yang tidak dia sangka-sangka. Dan jangan lupa, besok kita ada subuh menghafal Al-Quran. Insya Allah besok kita itu sampai pada surah Al-Lail kalau nggak salah. Ya, surah Al-Lail. Silakan bagi yang ingin menghafal Quran, ini juga kita free, kita nggak ada uang infak sedikit pun, tapi yang mau berinfak silahkan. Dan untuk kegiatan subuh menghafal Quran, ini insya Allah kita adakan setiap pagi, dan semuanya berhak dan bisa mengikuti kegiatan ini. Dan untuk yang ingin berinfak di malam hari ini, ya, yang ingin berinfak di malam hari ini juga kami persilahkan. Nanti untuk rekeningnya itu bisa lewat rekening Alfi TPQ dulu. Ya, jadi ini acara yang free, kita gratiskan, tapi kita tidak memaksa, ya, kita tidak ada uang infak, namun bagi yang mau berinfak silahkan, ya, yang mau berinfak silahkan. Jadi bisa untuk ke rekening Alfi TPQ. Nanti untuk rekeningnya kita berikan di grup. Baik, seperti itu ya untuk kegiatan mentoring kita di malam ini. Alhamdulillah sudah 5 kali pertemuan, sekarang 6 kali kita sudah lengkapi, dan sekali lagi semoga ilmu yang didapatkan, apa yang sudah kita pelajari selama 5 hari ini bisa kita manfaatkan, bisa kita catat, dan bisa kita amalkan. Itu yang utamanya. Mari sama-sama kita tutup dengan dua kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Alvin Al-Fauzi. Mohon maaf selama ini jika banyak kesalahan.
Jika ada perkataan yang kurang berkenan, jika ada kekurangan-kekurangan yang mungkin belum bisa kita maksimalkan, insya Allah mohon doanya semoga bisa lebih baik lagi dalam kedepannya. Untuk selanjutnya, saya berikan kembali ke moderator. Silahkan Mas Yuda bisa menutup kegiatan di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada guru kita Ustadz Alvin dan Ustadz Ihsanuddin atas materinya pada malam hari ini. Demikian malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Saya selaku MC dan panitia yang bertugas memohon maaf atas salah-salah kata selama memandu acara. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu bisa istirahat, lanjut kembali kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ilmu bermanfaat dunia Amin akhirat. wa alamin. Silakan. Mohon maaf lahir dan batin. Syukurlah Ustaz Alfian. Maaf lahir batin. Mudah-mudahan kesehatan semuanya. Amin wa alamin. Terima kasih, sehat selalu Pak Ustaz.